Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini kita akan membahas tentang beramal solih dan berbaik sangka kepada sesama. Tujuan pembelajaran kita, murid dapat memahami pengertian beramal solih dan berbaik sangka kepada sesama. Murid dapat memahami dan menjelaskan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan materi tersebut ya. Dan yang terakhir, murid dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan perilaku beramal solih dan berbaik sangka terhadap sesama. Next, dalil tentang perilaku gemar dan beramal solih. Sebenarnya sudah ada banyak sekali dalilnya. Cuma di sini Bu Ayu cantumkan satu saja ya. Tapi nanti untuk penjelasan kandungannya nanti kita akan bahas satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Lanjutnya tentang kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 1-3 bahwa peringatan tentang kerugian. Ayat pertama memperingatkan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, yaitu kerugian dalam hal apa? Keimanan dan beramal solih. Yang kedua, kriteria yang orang-orang yang selamat. Ayat kedua menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan selamat dari kerugian tersebut. Kerugiannya apa sih? Tidak akan mendapatkan apa-apa ketika di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pentingnya menasihat dan kesabaran. Ayat kedua juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh harus saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya, kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 97. Kandungan balasan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah akan mengajarkan amal yang solih dan akan mendapatkan balasan yang baik ketika di dunia dan di akhirat. Pahala yang baik di dunia dan di akhirat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang baik di dunia dan di akhirat diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan menjadi orang yang sebaik-baik makhluk. Kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Larangan menggunjing. Ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk menggunjing atau menghina orang lain. Yang kedua, larangan mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan orang lain tidak diperbolehkan ya. Pentingnya takwa kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka penting sekali bahwa orang tersebut takwa dan memperingatkan pada orang beriman untuk tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa. Kandungan hadis tentang berbaik sangka. Hadis ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat yang positif dan baik dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberikan cobaan tidak boleh berprasangka buruk ya kepada Allah, bisa jadi cobaan tersebut mendatangkan kebaikan selanjutnya dan selanjutnya. Pentingnya tidak memiliki prasangka buruk ya. Di sini mengajarkan kita tidak memiliki prasangka buruk baik kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan kita bahwa memiliki sifat yang positif dan baik dalam memandang Allah dapat memudahkan urusan kita. Gitu ya. Next. Perilaku gemar beramal soleh itu banyak banget ya. Jadi sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kepada sesama yaitu menyantuni anak yatim, menolong orang miskin dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dicari ya karena banyak sekali perilaku gemar yang beramal soleh. Yang kemudian perilaku berbaik sangka. Ini kepada Allah ya, berbaik sangkanya ya. Meyakini bahwa Allah itu maha adil dan tidak menzalimi hambanya. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu hanya ingin kebaikan apapun kepada hambanya. Tidak mungkin Allah itu menjadikan kita buruk ya. Kemudian meyakini bahwa Allah itu selalu mendengar dan mendengarkan doa bagi pemohon hambanya. Yang kedua, kepada orang lain, perilaku berbaik sangka pada orang lain. Yang pertama, meyakini niat baik meskipun tidak sesuai dengan harapan, meyakini bahwa orang lain tidak menyakiti atau merugikan kita. Kemudian meyakini orang lain untuk memiliki kelemahan, meyakini bahwa orang lain itu juga memiliki kelemahan dan kesalahan di lingkungan ya, tidak memfitnah orang lain, tidak membuat asumsi negatif, tidak selalu mencari kebaikan dan tidak
ngorek-ngorek keburukan orang lain. Seperti itu ya. Insya Allah cukup untuk info materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.